Iya, jadi hai semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai salah satu ilmu yang ada di matematika, yaitu tentang program linear. Dan penasarankah kalian apa itu? Mari kita masuk lebih dalam lagi. Sebelum kita lanjut, kita harus pahami dulu dari pengertian program linear itu sendiri. Dan apa itu program linear? Program linear itu adalah cara untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Dan program linear ini sendiri adalah kasus khusus dalam pemrograman matematika. Dan karena kita sudah membahas tentang pengertian dari program linear, sekarang kita tentu saja akan membahas tentang sejarah dari program linear sendiri, seperti dari mana itu berasal atau ya begitulah. Jadi orang pertama yang menemukan atau menciptakan program linear adalah seorang pria yang bernama Leonid Vitalyevich Karpovich yang lahir pada Januari 1912 dan kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli matematika seperti George Bernard Danzig, John von Neumann, Leonid Khachiyan, dan Narendra Karmarkar. Karena tadi kita sudah mengetahui dan mempelajari program linear secara singkat, sekarang langsung saja kita ke contoh soal biar kita bisa lebih cepat paham. Jadi, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, ada seorang pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Sang pengusaha itu memiliki modal sebesar 6 juta rupiah dan dengan modal tersebut ia membeli sebuah baju yang berharga Rp10.000 dan kemudian dijual seharga Rp10.500. Dan tidak hanya menjual baju, tetapi si pengusaha juga membeli sebuah celana dengan harga Rp15.000 dan dijual seharga Rp15.800. Jika toko dari pengusaha tersebut hanya dapat menampung sebanyak 500 baju dan celana, tentukanlah keuntungan maksimum yang akan diperoleh dari si pengusaha tersebut. Ya, itu kira-kira contoh soalnya. Sebelum saya lanjut ke dalam bagian pengerjaan soal, saya akan menjelaskan atau memberitahu kalian terlebih dahulu mengenai alasan atau latar belakang saya untuk memilih soal ini dan SDG apa yang saya pilih. Dan bagi kalian yang tidak tahu apa itu SDG itu adalah Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan SDG yang saya pakai itu adalah terdapat pada nomor 8 seperti yang ada di gambar, karena nomor 8 itu berhubungan dengan ekonomi sama seperti yang ada di soal tadi. Alasan atau latar belakang apa yang saya pilih berdasarkan dari soal dan dari SDG yang saya pilih tadi itu karena menurut saya itu ekonomi merupakan salah satu hal yang paling dasar atau paling basic, tetapi sekaligus sebagai salah satu hal yang sangat kita perlukan untuk di kehidupan nyata. Itulah kira-kira dari alasan atau latar belakang apa dari soal yang saya pilih. Dan tanpa basa-basi yang tidak diperlukan, langsung saja kita ke bagian pengerjaan soal.
Sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana cara mengerjakan soal yang tadi saya berikan. Dan untuk memulai, kita tuh harus menganggap atau misalkan baju itu sama dengan X dan celana itu sama dengan Y. Setelah itu kita harus tentukan fungsi kendala dari soal yang diberikan tadi. Dan seperti yang terlihat, fungsi kendala yang pertama yaitu X tambah Y lebih sedikit daripada 500, karena di soal tersebut dinyatakan dan tertulis kalau di toko tersebut hanya bisa menampung sebanyak 500 baju dan celana. Sedangkan untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 10.000 X ditambah 15.000 Y sama dengan 6 juta, karena di soal tersebut tertulis dengan modal yang sebesar 6 juta, si pengusaha itu membeli baju seharga 10.000 dan celana seharga 15.000. Sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Seperti di gambar, jika X-nya itu sama dengan 0, itu menandakan kalau Y-nya itu sama dengan 500. Begitu juga sebaliknya, jika Y itu sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 500. Dengan ini kita bisa tahu titik koordinatnya X, Y, ya ada 0,500 dan 500,0. Untuk fungsi kendala yang kedua, kita harus sederhanain atau diperkecil dulu agar bisa lebih gampang nantinya. Jadi 10X tambah 15Y sama dengan 6.000 nanti dibagi 5, nanti akan berubah menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 1.200. Nah setelah itu, jika X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 1.200 dibagi 3, maka hasilnya itu 400. Dan untuk berikutnya, jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu 1.200 dibagi 2, maka X-nya itu jawabannya adalah 600. Setelah ketemu, langsung deh kita gambar. Seperti yang kita lihat yang ada di gambar itu, di bagian X ada 500,0 dan 600,0, dan di bagian Y itu ada 0,500 dan 0,400. Dan setelah kita gambar, kita arsir dulu seperti yang ada di gambar yang coret-coret warna merah itu. Dan tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita bisa menemukan titik pojok dari gambar tersebut. Dari sini kita bisa tahu titik pojoknya adalah 500,0 dan 0,400. Tetapi titik pojoknya itu tidak hanya dua itu saja, dan titik pojok itu masih ada satu lagi. Kita tahu titik pojoknya satu lagi dari mana, kita harus cari tahu titik tengah seperti yang ada di gambar itu. Untuk mencari titik tengahnya, kita harus menggunakan fungsi kendala seperti yang tadi kita temukan sebelumnya, yaitu X tambah Y sama dengan 500 dan 2X tambah 3Y sama dengan 1.200. Kemudian yang di atas dikali 2 dan yang di bawah masih sama, dan nantinya akan jadi 2X tambah 2Y sama dengan 1000 dan 2X tambah 3Y sama dengan 1.200. Kemudian kita kurangi keduanya sehingga jawabannya menjadi minus 1Y sama dengan minus 200. Setelah itu kita bagi menjadi minus 200 dibagi minus 1 sehingga Y sama dengan 200. Nah, Y-nya ini nanti kita akan gantikan atau substitusi, ya digantikan ke 2X tambah 2Y sama dengan 1000 sehingga nantinya jadi 2X tambah 400 sama dengan 1000. Dan 400 nanti kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi 2X sama dengan 1000 dikurangi 400. Ketika mendapatkan hasil dari 1000 dikurang 400, nanti kita bagi dengan 2 sehingga jawabannya menjadi X sama dengan 300. Dengan ini kita bisa tahu titik tengah dan titik pojoknya, yaitu 500,0, 0,400 dan 300,200. Karena kita sudah tahu titik pojoknya, sekarang kita harus
menentukan fungsi objektifnya dari soal tersebut. Nah, berdasarkan soal tersebut, fungsi objektifnya adalah 500x ditambah 800y. Kenapa? Karena keuntungan saat menjual baju dan celana itu adalah 500 dan 800. Dengan ini kita bisa melaksanakan titik uji berdasarkan fungsi objektif dan titik pojok yang kita temukan tadi. Seperti yang ada di gambar, pertama diuji yang 500,0. Nah, dari 500,0 ini nanti dikali 500 dan dikali 800, kemudian dijumlahkan. Hasil yang pertama itu adalah 250.000. Begitu juga yang kedua dan yang ketiga, yaitu 0,400 dan 300,200. Caranya sama, nanti hasilnya itu adalah yang kedua itu 320.000 dan yang ketiga itu 310.000. Dengan ini kesimpulannya adalah keuntungan maksimum yang akan diperoleh dari si pengusaha tersebut adalah sebesar Rp320.000. Karena tadi saya sudah menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengerjakan soal dari program linear, sekarang saya akan menjelaskan tentang pentingnya belajar dari program linear berdasarkan perspektif Kristen. Jadi kita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai penata layanan yang diberi hikmat untuk mengatur segala sesuatu agar menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak hanya itu, tetapi program linear juga bisa digunakan dalam berbagai bidang selain bidang ekonomi untuk mencari hasil optimal dari suatu hal. Itu saja untuk saat ini. Semoga video ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.